Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semata dengan nikmat taufik dan hidayah dari Allah, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita bahasan aqidah dari risalah makna la ilaha illallah wa muqtadaha wa atharuha fil fardi wal mujtama'. Di pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas bab demi bab daripada risalah ini. Secara khusus di pembahasan yang pertama telah kita baca bagaimana kedudukan dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah itu keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah itu masuk kepada rukun kalimat la ilaha illallah, ya, bahwa kalimat itu, kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun, ada an-nafyu, ada al-isbat, penafian dan penetapan. Dari la ilaha itu terkandung an-nafyu, peniadaan, artinya nafyu sini mayyu'badu min dunillah, menafikan seluruh apa-apa yang diibadahi dari selain Allah. Yang ada illallah, terdapat isbat, penetapan, yaitu menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Maka dari adanya an-nafyu dan al-isbat tersebut, kita bisa memahami makna daripada la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang disembah dengan hak, dengan benar, kecuali Allah saja. Artinya apa? Kalau ada ditujukan ibadah kepada selain Allah, maka itu batil. Peribadahannya itu batil. Kemudian juga telah kita baca mengenai syarat-syarat la ilaha illallah, ya, disebutkan oleh para ulama. Betul, kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga, tapi kunci itu, ya, bisa untuk membuka ketika ada gigi-giginya. Maka demikianlah syarat-syarat la ilaha illallah itu ibarat kunci pada gigi tersebut, gigi pada kunci tersebut. Sehingga ketika kunci itu ada giginya, dia bisa untuk membuka. Maka sama, la ilaha illallah itu ya kunci al-jannah, tapi dia kata Wahab ibn Munabbih, ya, dia mengatakan betul kalimat la ilaha illallah adalah pintu jannah, walakin laisa miftah illa walahu asnan.
Tidak ada satu kunci pun kecuali dia punya gigi. Fa in jita bi miftah lahu asnan futihalak. Kalau dia gigi itu maka mungkin miftah. Kalau tidak maka tidak. Kunci masih polosan itu untuk membuka tentu tidak bisa. Dan syarat daripada la ilaha illallah ada 7 disebutkan kemarin yang membaca. Yang pertama al-ilmu, maksud ilmu terhadap kandungan tadi, adanya nafyu, isbat maknanya. Kemudian yakin, yang kedua meyakini kandungan tadi. Yang ketiga ikhlas dalam mengucapkannya semata mengharap ridha Allah. Kemudian yang keempat jujur. Yang kelima cinta dengan kalimat tadi, cinta dengan konsekuensi kalimat tadi. Yang keenam al-inqiyad, tunduk dengan segala hak-hak dari kalimat itu. Kemudian yang kedelapan qabul, menerima. Ya, maka barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia paham maknanya, dia paham rukun-rukunnya, dia jalankan bagi syarat-syaratnya, itulah yang akan memperoleh manfaat. Dia yang akan memperoleh manfaat di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adapun kalau semata-mata mengucapkan, tetapi ya dia nggak paham konsekuensinya, dia tidak mewujudkan syarat-syaratnya, ya, maka barakallahu fikum, sama seperti di masa Nabi adanya kaum munafikin, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika tidak terpenuhi syaratnya maka tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah. Nah, kita masuk kepada pembahasan terakhir dari kitab ini, yaitu mengenai atharu la ilaha illallah. Bagaimana pengaruh positif daripada kalimat la ilaha illallah. لهذه الكلمة إذا قيلت بصدق وإخلاص وعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا آثار حميدة على الفرد والمجتمع. Kalimat ini, la ilaha illallah, jika diucapkan dengan kejujuran, keikhlasan, mengamalkan segala konsekuensinya secara lahir maupun batin, ini memiliki pengaruh-pengaruh yang terpuji, yang dampak baik, pengaruh baik bagi person maupun masyarakat. Min ahammiha, di antara yang paling pentingnya, satu, ijtima'ul kalimah, terjadinya persatuan di tubuh umat Islam itu sendiri. Allati yantiju anha husulul quwwah lil muslimin, yang tentunya akan membawa kepada kuatnya kaum muslim itu sendiri, wal intisar ala aduwihim, dan mendapat pertolongan atas musuh mereka, artinya bisa mendapatkan kemenangan di dalam melawan musuh mereka. Jadi dengan kalimat la ilaha illallah ini, kalau semua individu muslim mengucapkannya dengan jujur, ikhlas, mengamalkan konsekuensinya, akan terwujud persatuan. Ketika telah terwujud persatuan, maka akan kuat. Kalau muslim kuat, maka akan bisa menang di dalam melawan musuh-musuh mereka. Li'annahum yadinuna bidinin wahid wa aqidatin wahidah, karena mereka semua beragama dengan agama yang satu, berakidah dengan akidah yang satu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Artinya berarti apa? Terwujudnya persatuan, terwujudnya agar muslim tidak berpecah belah ketika semuanya i'tisam bihablillah, semuanya berpegang dengan tali Allah. Apa yang paling mendasar dan paling pokok? Tauhid, kandungan daripada la ilaha illallah, itu yang akan menyatukan mereka. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman,
berfirman, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Dan dialah Allah yang mengokohkanmu dengan pertolongannya, juga dengan kaum mukminin. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah yang melembutkan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya kamu, hai Nabi, membelanjakan seluruh apa yang ada di dalam bumi ini seluruhnya, engkau tidak akan bisa melembutkan hati mereka. Artinya kaum mukminin bisa saling lembut yang satu dengan yang lain sehingga terjadi persatuan. Ini adalah karunia Allah. Sebabnya apa? Karena mereka beriman, yaitu bertauhid. Jadi dengan adanya iman, adanya tauhid yang merupakan kandungan dari la ilaha illallah, terjadilah sesama person mukmin itu saling lembut, yang satu dengan yang lain cinta, tidak ada kebencian. Yang seandainya itu ingin dilakukan oleh seseorang tanpa ada pengaruh dari tauhid tadi, pengennya menyatukan, ya Allah firmankan, jadi seandainya kamu belanjakan seluruh apa yang ada di bumi ini, atau diinfakkan dalam rangka melembutkan sesama orang yang ingin disatukan, tetapi kok tidak dibangun di atas tadi ya, akidah, iman dan tauhid, itu misalnya kamu nggak akan bisa. Jadi berapapun dikeluarkan biaya agar betul-betul terjadi persatuan yang betul persatuan, yang ada kelembutan hati dan kecintaan hati dari dalam, itu tidak akan bisa. Allah yang melembutkan hati kaum ini dengan sebab apa? Mereka itu adalah orang-orang yang beriman, sehingga tumbuh, Allah tumbuhkan dari mereka adanya kecintaan, adanya sikap lembut yang satu dengan yang lain. Maka sebaliknya, wal ikhtilafu fil aqidah yusabbibu at-tafarruq wan niza' wat tanahur. Adanya perbedaan dalam akidah ini akan menyebabkan perpecahan, perselisihan dan pertikaian. Jadi kalau sudah akidahnya berbeda-beda, ini akan memicu terjadinya perpecahan, perselisihan dan pertikaian. Ya, sebagaimana kaum musyrikin. Kama qala ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, kamu wahai Nabi tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Artinya itu bukan ajaran Islam. Nabi berlepas diri dari mereka kaum musyrikin yang mereka apa? Masing-masingnya dengan sembahannya mereka sendiri-sendiri. Mereka memecah belah berkelompok-kelompok. Kamu wahai Nabi tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka mereka terpecah belah urusan mereka yang menjadi bergolongan-golongan, tiap golongan ya dengan apa yang ada pada mereka berbangga. Ini juga bagaimana barakallahu fikum sifatnya orang-orang musyrikin seperti itu. Mereka bergolong-golongan yang masing-masingnya nanti barakallahu fikum merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Adapun kaum mukminin mereka satu, sama, akidah mereka sama, ya tauhid mereka sama, sehingga mereka dikumpulkan oleh agama ini, sehingga tidak ada di antara mereka perpisahan dan perceraian. Fala yajma'un nasa siwa aqidatul iman wa tauhid. Maka tidak bisa mempersatukan manusia ini kecuali akidah iman dan tauhid. Allati hiya madlulu la ilaha illallah, yang mana tauhid dan iman, akidah iman tadi adalah
sesuatu yang memang menjadi kandungan dari la ilaha illallah. Fa'tabir dzalika bihalatil Arab. Ambillah pelajaran dalam hal ini dengan kondisi bangsa Arab qabla Islam wa ba'dahu. Sebelum Islam dan setelah Islam. Ya kan? Sebelum Islam itu bangsa Arab tidak ada. Kemudian satu kata sepakat itu tidak ada. Bahkan apa? Khazraj dan Aus turun temurun mereka perang. Jadi sudah pokoknya Khazraj Aus sudah. Mereka sudah sampai keturunan sekian, nggak paham sebenarnya kenapa mereka jadi musuhkan. Pokoknya perang terus. Tetapi dengan barakallahu fikum Islam yang semula sudah menjadi musuh bebuyutan, itu bisa hilang tercabut dari akar hati. Dari akar paling dalam, kemudian itu tercabut, tergantikan dengan cinta. Jadi kan kalau secara ngalah tidak mungkin. Sudah musuh bebuyutan, ya pokoknya perang, pertumpahan darah, kemudian dengan datang Islam, kebencian yang sangat besar tadi hilang sama sekali, tergantikan dengan cinta yang sangat tulus, sebagian mengedepankan sebagian yang lain. Ini barakallahu fikum karena tadi apa? Karunia dari Allah dengan sebab iman dan tauhid. Berarti la ilaha illallah, yaitu terkandung dalam iman dan tauhid, ini akan memberikan buah berupa kaum muslimin akan menjadi kaum yang bersatu. Kalau sudah bersatu maka akan kuat. Kalau sudah kuat pun akan mendapatkan kemenangan dari musuh-musuhnya. Yang kedua yaitu tawaffurul amni wa tuma'ninah fil mujtama' al-muwahhid alladhi yatinu bi muqtada la ilaha illallah. Ya, akan dipenuhi dengan rasa aman, rasa tentram pada masyarakat yang bertauhid, yang mereka beragama dengan apa yang terkandung dari la ilaha illallah. Jadi kalau masyarakat itu semua anggota masyarakatnya adalah orang-orang yang bertauhid, semuanya orang-orang yang berupaya mewujudkan konsekuensi daripada la ilaha illallah, niscaya masyarakat tersebut akan dipenuhi dengan keamanan dan ketentraman. Dia jelaskan, li'anna kullal min afradihi, karena berarti masing-masing dari anggota masyarakat itu ya'khudhu ma ahallallahu lah wa yatruku ma harramallahu alaihi tafa'ulan ma'a aqidatihi allati turli alaihi dhalik. Karena masing-masingnya tentu hanya akan mengambil apa yang Allah halalkan dan akan meninggalkan, tidak mengambil apa yang Allah haramkan. Disertai dengan akidahnya yang memang membimbing kepada sikap tersebut. Jadi karena punya akidah yang akidahnya itu membimbing dia, mengajarkan dia dalam hidup itu ya mengambil apa yang Allah halalkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Fayankafu anil ibtida'i wal zulmi wal udwan, sehingga orang itu pun person-personnya semuanya akan menahan diri dari bertindak melampaui batas, dari zalim, dari melakukan permusuhan. Kalau sudah akidahnya kuat, mantap, kokoh, tauhid, ya, maka ini akan mendorong dia untuk di dalam bersikap yang halal saja yang diambil, yang haram tidak. Saya mau berbuat zalim, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wa yahillu mahalla dzalika at-ta'awun wal mahabbah wal muwalah fillahi 'amalan bi qoulihi ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga yang akan menggantikan posisi tersebut di masyarakat yang semula itu permusuhan, kezaliman, tergantikan dengan ta'awun, saling bantu membantu, mahabbah, cinta, mualah, saling menolong di antara mereka. Dalam rangka mengamalkan firman Allah,
innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja kaum mukminin itu bersaudara. Ya, ini yang tidak bisa disetting dengan harta. Jadi walaupun seluruh harta di muka bumi ini kita belanjakan untuk menyeting agar orang itu mau tunduk. Kamu pokoknya begini yang begini saling mencintai, nggak bisa dengan harta. Ini tadi karena adanya iman, tauhid. Sehingga masing-masing individu itu sudah secara sadar yang akhirnya, oh ini halal, saya ambil. Oh ini haram, tidak. Oh ini kezaliman, ini permusuhan kepada orang, jangan. Sehingga mereka dengan kesadarannya meninggalkan hal-hal yang itu kezaliman, permusuhan, sehingga yang menggantikan posisi itu di tengah-tengah masyarakat akhirnya adalah saling cinta, saling ta'awun, saling berloyalitas di antara mereka satu dengan yang lain. Yadharu hadha jaliyan fi halatil Arab qabla an yadinu bihadhihi al-kalimah wa ba'da ma janu biha. Sama, bukti konkretnya adalah kondisi bangsa Arab tadi. Sebelum mereka beragama dengan kalimat la ilaha illallah dan setelah mereka beragama dengan la ilaha illallah. Faqad kanu min qablu a'da'an mutanahirin. Sebelumnya mereka musuh, saling bertikai. Yaftakhiruna bil qatl wan nahbi was salbi. Mereka bangga bisa membunuh, bisa merampas, bisa menjarah. Bangga. Jadi kalau berhasil kabilahnya musuh dicegah, rampas, jarah hartanya, perang sana, bisa mengalahkan sana, itu memang saling berbangga dan merasa inilah hebat. Falamma janu biha, tapi tatkala kemudian mereka beragama dengan kalimah la ilaha illallah, asbahu ikhwatan mutahabbi, mereka menjadi bersaudara, saling mencinta. Jadi ya, tercabut dari akar-akarnya kebencian itu, tergantikan dengan cinta dan bersaudara. Maka Allah Ta'ala firmankan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat adalah orang-orang yang keras kepada orang-orang kafir dan saling lembut, saling rahmat, menyayangi di antara mereka. Yang semula bermusuhan, musuh bebuyutan, turun temurun, tapi kemudian dengan Islam mereka menjadi saling menyayangi yang satu dengan yang lain. Allah juga berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian. Tatkala dahulu kalian bermusuh-musuhan, maka Allah lembutkan hati kalian, menjadilah kalian dengan nikmat Allah itu bersaudara. Jadi bersaudara. Jadi, masya Allah, ini keamanan dari ketentraman akan terwujud ketika memang semua personnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat Allah juga berfirmankan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan sedikit pun, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Kemudian yang ketiga, pengaruh positif berikutnya yang ketiga adalah husul siyadah wal istikhlaf fil ardi, akan terwujudnya berupa
kaum muslimin akan bisa memimpin dan menguasai di atas muka bumi ini. Wa safa'uddin, akan terwujud juga agama Islam yang murni ini. Wasubut amama tayyaratil afkar wal mabadi' al-mukhtalifah, akan terwujud juga kokoh di hadapan arus pemikiran-pemikiran dan prinsip-prinsip yang bermacam-macam. Ya, barakallahu fikum. Kalau kaum muslimin mereka semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bertauhid, mereka akan bisa memimpin dunia. Bagaimana dahulu generasi para sahabat. Bangsa Arab semula tidak teranggap sama sekali. Entah dunia ketika itu nggak teranggap bangsa Arab itu. Yang menjadi negeri adidaya, ya, Romawi, Persia. Arab tidak disebut sama sekali. Nah, ketika mereka menjadi orang-orang yang bertauhid, kekuatan mereka menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan. Akan takut sudah dengan berita misalkan akan datang pasukan kaum musyrik. Maka dengan tauhid tadi akan terwujud kepemimpinan dan kekuasaan di atas muka bumi ini, dan akan mendapatkan kekokohan di dalam menghadapi berbagai macam arus pemikiran. Artinya yang namanya serangan itu tidak mesti secara fisik, ya, juga secara ajaran-ajaran yang itu menyelisihi akidah Islam itu terus menghembuskan musuh-musuh Islam. Nah, ketika mereka orang-orang yang kokoh tauhidnya, ini akan bisa di dalam menghadapi semua itu kokoh, kuat, tidak terpengaruh. Beda halnya ketika akidah umat Islam itu lemah dengan berbagai macam arus pemikiran-pemikiran dari luar, prinsip-prinsip yang bermacam-macam itu datang dari Islam, banyak yang akan terpengaruh. Makanya kan di masa kita macam-macam itu ada yang mengaku Nabi saja, ada pengikutnya, belum juga seruan-seruan mohon maaf misalkan LGBT gitu kan ya, banyak juga Muslim yang istilahnya mendukung la haula wala quwwata illa billah. Ini kan sebuah kondisi yang menunjukkan akidahnya kaum muslimin sudah sangat lemah. Sehingga hal-hal prinsip-prinsip yang sangat berseberangan dengan ajaran Islam banyak yang terpengaruh. Tapi kalau akidah mereka kokoh, insya Allah tidak terpengaruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah Ta'ala berfirman, Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, sungguh benar-benar Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Ini janji Allah pada para sahabat ketika itu. Yang memang di awal dakwah Islam, ya muslimin tertindas, nggak punya kekuasaan, nggak punya power sama sekali. Allah berikan janji, kalau kalian tetap istiqamah di atas iman dan amal saleh, sungguh benar-benar Allah akan berikan kekuasaan kepada kalian di muka bumi ini, sebagaimana kaum terdahulu. Dan Allah penuhi janjinya. Ya kan? Muslimin ketika itu para sahabat terus akhirnya barakallahu fikum berhasil membuka negeri-negeri, ya, sehingga mereka semua berbondong-bondong masuk Islam. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, Allah akan kokohkan atau Allah akan berikan kekokohan agama mereka untuk mereka. Allah akan berikan kekokohan untuk mereka agama mereka yang Allah ridhoi untuk mereka.
Islam akan menjadi agama yang Allah kokohkan, yang Allah akan menangkan. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Sungguh benar-benar Allah akan ganti kondisi mereka setelah sebelumnya mereka ditimpa rasa takut menjadi aman. Ya, semula bangsa kaum Quraisy itu menyiksa orang-orang yang Muslim, tertindas. Mereka takut, khawatir diculik, khawatir disiksa, khawatir dibunuh. Kondisi mencekam, takut menyelimuti hati mereka ketika mereka awal-awal masuk Islam. Maka Allah janjikan, kalau tetap istiqomah terus di atas ilmu saleh, akan datang saatnya Allah gantikan rasa takut menjadi aman. Dan Allah penuhi janjinya. Kemudian kaum muslimin berbondong-bondong masuk Islam, tidak ada rasa takut di dalam hati mereka lagi. Mereka terang-terangan di dalam berislam. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu. Farabata subhanahu husul hadhihi al-matalib al-'aliyah bi ibadatihi wahdahu la syarika lahu alladhi huwa ma'na wa muqtada la ilaha illallah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan terwujudnya tujuan-tujuan yang agung tadi, tujuan-tujuan yang tinggi tadi, Allah kaitkan dengan peribadahan kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, yang merupakan makna dan konsekuensi la ilaha illallah. Dari berikutnya yang keempat, yaitu husul tuma'ninah an-nafsiyah wal istiqrar al-dhihni. Ya, terwujudnya ketentraman jiwa dan ketenangan liman qala la ilaha illallah wa amila bi muqtadaha. Terwujudnya ketentraman jiwa dan ketenangan pikiran bagi orang-orang yang terwujudnya ketentraman jiwa dan ketenangan batin dan ketenangan pikiran bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa amila bi muqtadaha dan mengamalkan konsekuensinya. Kenapa? Li'annahu ya'budu rabban wahidan, karena dia mengibadahi Rabb yang satu. Ya'rifu muradahu wa ma yurdihi fayaf'alu wa ya'rifu ma yuskituhu fayajtanibuhu. Dia mengetahui apa yang dikehendaki oleh Rabb-nya, oleh Tuhannya. Apa yang dia ridhoi dia akan kerjakan. Dia mengetahui pula apa yang menjadikan murka Rabb-nya dia jauhi. Dia tenang, tahu sudah apa saja yang menjadi hal-hal yang akan menjadikan ridha dia kerjakan. Apa yang akan menjadikan Allah murka dia jauhi. Bihilafi man ya'budu alihatan muta'addidah, beda halnya dengan yang mengibadahi ilah yang bermacam-macam. Kullu wahidin minha lahu muradun ghairu muradil akhar. Masing-masing sesembahannya punya keinginan yang beda dengan keinginan sesembahannya yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar." Apakah Rabb yang banyak dan bermacam-macam itu lebih baik atau Allah yang Maha Esa yang Maha Kuasa? Tentu jauh lebih baik
ya ketika sesembahan itu adalah syirik. Di dalam ayat yang lain Allah bermisalan daraballahu matalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan. Allah membuat permasalahan seorang yang dia merupakan hamba sahaya bukan yang dimiliki secara berserikat, tuannya banyak, yang tuannya itu saling berselisih. Yang satu pengennya begini, yang satu pengennya begitu, dan itu beda. Ya sebagai si budak dia akan bingung, ini saya harus bagaimana. Dengan seorang hamba sahaya yang dia dimiliki oleh satu orang tuan saja, apakah sama keduanya? Permisalan itu beda. Seorang yang dia barakallahu fikum dimiliki oleh satu tuan saja, dia jelas enak. Dia ingin apa tuannya, siap sesuai apa yang diinginkan. Beda dengan yang budak atau hamba sahaya yang lebih dimiliki oleh banyak pihak, tentu dia akan memperoleh kebimbangan, bingung di dalam apa yang harus ia kerjakan. Dan barakallahu fikum, insyaallah sebelum berikutnya faidah atau pengaruh positif daripada la ilaha illallah baik untuk perorangan maupun masyarakat. Semoga yang kita ambil dari kesempatan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan